kita berdoa. Terpuji temuilah Engkau Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat sore hari yang indah ini dengan cuaca yang begitu cerah. Tuhan, Engkau Allah yang sudah menjemput dan mengantar kami ke tempat ini dengan penuh sukacita. Dan kami hari ini Bapa, Engkau tahu pertemuan kami mau lebih lagi mengenal pribadi-Mu lebih sungguh lagi. Mari Allah Roh Kudus berkata-kata untuk setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh satu hati mengerti akan isi hati-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, hari ini kami mau Tuhan berkata-katalah bagi setiap kami, urapi kami, lawat setiap kami, tidak satu pun yang terhilang, tidak satu pun yang tercuri. Biarlah roh yang lemah lembut ada pada setiap kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, perkataan-Mu Tuhan berkuasa, yang menguatkan, menyembuhkan, memulihkan setiap keadaan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, yang hari ini siap mengalami kasih-Nya Tuhan. Kita katakan sama-sama. Amin. Salam, amin yang terkasih. Salam. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Baiklah, amin yang terkasih. Hari ini kita bersyukur ya, Tuhan boleh mengembalikan kita untuk boleh mengikuti ibadah kita di sore hari ini. Umat opung kita seopunya. Jadi firman Tuhan yang mau Tuhan percayakan untuk setiap kita, amanah, diambil dari Matius 6 ayat 33. Kita mau baca bersama-sama ya. Nah, baiklah, sudah dapat ya. Kita baca. Matius 6 ayat 33. Tetapi kita sama-sama. Sudah dapat? Belum? Baca-baca. Ya baiklah, saya aja yang baca ya. Baiklah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini sudah sering sekali kita dengar ya. Bahkan mungkin di antara kita ada nas ayat ini yang boleh ini menjadi rema bagi dia. Ya, saya pribadi itu jadi rema. Katanya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ada amin? Amin. Bapak Ibu, saat Yesus menyatakan hal ini, dia sedang mengajar di bukit tentang belajar bagaimana aspek kehidupan, ya, yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Sebelum pernyataan penting ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita sebagai orang percaya tidak lagi khawatir tentang kebutuhan dasar hidup. Tidak lagi khawatir tentang apa yang mau kami makan, apa yang mau kami minum, bahkan apa yang mau kami pakai. Di dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan bahwa Tuhan perintahkan, janganlah engkau khawatir tentang apapun, ya. Jangan kau khawatir pula tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, dan apa yang kamu pakai. Ya. Di mana kita boleh melihat burung-burung saja di udara dipeliharanya Tuhan. Dia tidak menabur, dia tidak menanam, bahkan dia tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung-lumbungnya. Tapi Bapa kita yang di sorga memeliharanya. Bapak Ibu, bukan berarti ya, karena burung tidak bekerja, bukan berarti kita sebagai makhluk hidup, makhluk sosial, bukan berarti kita tidak bekerja. Di dalam di dalam firman Tuhan 2 Tesalonika 3 ayat 10b dikatakan, orang yang tidak bekerja janganlah dia makan. Artinya kita harus bekerja. Tapi Tuhan mau dia menyatakan hal ini supaya setiap kita jangan khawatir di dalam hal ini. Bapak Ibu, sekecil apapun yang kita kerjakan, percayalah pastinya ada hasil. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ya, bicara hal kerajaan sorga bukanlah soal makan dan minuman, bukanlah soal pakaian, tetapi bicara tentang kerajaan sorga itu diambil dari Roma 14 ayat 17, yaitu tentang soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus. Apa Mang Inang? Kerajaan sorga berbicara tentang makanan dan minuman, bukan ya? Tetapi tentang
kebenarannya, sukacita, damai sejahtera yang diberikan oleh Roh Kudus. Itulah bicara tentang kerajaan Allah. Yesus menasihati kita untuk fokus kepada hal-hal kerajaan Allah, tentang hal-hal kebenarannya Tuhan. Apa itu kerajaan Allah? Mengapa hal ini menjadi penting? Ya, menjadi pesan yang Tuhan Yesus sering sekali berulang-ulang kali dia mengatakan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu, yang pertama, ya, mengapa Tuhan menyatakan bahwa hal kerajaan dan kebenaran itu penting? Yang pertama, Tuhan mau supaya setiap kita anak-anaknya Tuhan yang percaya kepada Dia, Tuhan mau kita memprioritaskan hidup kita kepada Tuhan, mengutamakan hal-hal kerajaan surga, yaitu perkara-perkara yang di atas, mengutamakan hal-hal kerohanian. Bapak Ibu yang terkasih, ya, yang kedua, mengapa Tuhan mengatakan bahwa kerajaan Allah itu penting, bahwa kebenaran Tuhan itu penting? Yang kedua, Tuhan mau supaya hidup di dalam kehendak Allah, ya. Kita mau hidup di dalam kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Yang pertama, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Apapun persoalan dalam kehidupan kita, ketika kita berdoa, serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Jangan pernah mengambil bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah berdoa. Apa yang terkasih? Berdoa. Sekalipun mungkin jawaban doa itu belum kita terima, tapi bagian kita adalah berdoa. Jangan pernah, ya, tunggu kita capek dulu. Kita sering sekali mengandalkan kekuatan kita. Ketika kita tidak lagi mampu, ketika kita tidak lagi punya untuk melakukan sesuatu hal, baru kita mau serahkan kepada Tuhan. Akhirnya kita apa? Capek sendiri, ya kan Bapak Ibu? Ya, bagian kita adalah berdoa, serahkan kepada Tuhan. Sekalipun mungkin doamu belum dijawab Tuhan. Di dalam penjawaban doa itu ada 3 hal. Yang pertama, iya, tunggu, dan tidak. Saat kita berdoa, Tuhan jawab doa kita. Tuhan tahu betul-betul bahwa kita membutuhkan hal itu. Tapi ketika kita berdoa mungkin sudah bertahun-tahun Tuhan belum jawab, artinya di situ adalah ada maksud Tuhan, yang kita mau diproses Tuhan, karena Tuhan tahu bahwa apa yang kita doakan itu belum waktunya untuk kita terima. Supaya ketika doa itu dijawab, kita siap. Ada banyak orang mungkin ketika dia berdoa, dia memaksa Tuhan. Dan ketika dia dijawab doanya, ternyata dia tidak siap untuk menerima jawaban doa tadi. Misal, ya, dia rindu untuk bekerja sebagai PNS, pegawai negeri. Tapi setelah diberikan, dia ditempatkan ke tempat pelosok-pelosok. Ternyata dia berpikir, kalau dia sudah berumah tangga, kalau saya di sana, anak saya dan suami saya di sini, bagaimana? Bagaimana ini Tuhan? Padahal dia sudah bertahun-tahun minta didoakan. Tapi setelah dijawab Tuhan, ternyata dia tidak siap. Akhirnya dia melepaskan. Jadi seperti itu contohnya, ya Bapak Ibu yang terkasih, ya. Berdoa tapi jawaban doa tadi itu dia tidak siap. Jadi itulah kata tunggu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun doa kita belum dijawab Tuhan, tetaplah setia di dalam pengharapan. Jangan pernah undur. Ada amin. Ketika doa kita yang ketiga belum dijawab Tuhan, ya, katanya tidak, itu artinya kita salah berdoa. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih? Karena doa kita tadi adalah hanya keinginan daging kita, keinginan nafsu kita, sehingga doa itu tidak dijawab Tuhan. Karena Tuhan tahu bukan itu kebutuhanmu, bukan itu keperluanmu. Jadi itu ya Bapak Ibu yang terkasih, ya. Dan kemudian apa yang menjadi kehendak Allah bagi setiap kita? Hiduplah di dalam kekudusan. Tuhan menghendaki setiap umatnya menjauhi pencabulan dan hiduplah di dalam kekudusan. Hiduplah di dalam penghormatan. Itu boleh dibaca nanti Tesalonika 4 ayat 3, ya. Kemudian berikutnya, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita? Yang pertama adalah bersukacitalah, berdoalah, dan mengucap syukurlah. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18.
Tuhan mau di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tuhan rindu untuk kita mau bersukacita. Ada amin. Sekalipun doa-doamu belum dijawab Tuhan, sekalipun mungkin engkau mengalami banyak tantangan hidup, sekalipun engkau mengalami kekurangan, bersukacitalah. Sebab ada Tuhan kita, pemelihara kita. Amin. Tetaplah berdoa. Sekecil apapun yang hendak kau lakukan, libatkan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Ya, kemudian mengucap syukurlah di dalam segala hal, baik apapun keadaan kita. Ya, mungkin saat hari ini mungkin saya gampang mengatakannya, tapi percayalah, ketika kita diperhadapkan sebuah masalah, tantangan di hidup, ketika kita berani berkata, aku mengucap syukur, aku percaya kejadianmu dahsyat Tuhan, karena aku percaya di dalam masalahku ini Engkau ada di dalamnya. Justru karena ada permasalahanlah, disitulah ada kuasa, ada mujizat Tuhan dinyatakan. Kalau semuanya aman-aman, mungkin di situ tidak ada kuasanya ya, ya baik-baik saja. Tapi ketika kita mengalami sakit penyakit, kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita kepada Tuhan, maka di sana ada kuasa, ada amin. Kalau kita sehat-sehat aja, mungkin tidak ada kuasa di dalamnya. Tapi ketika kita sedang di dalam proses, minta kesembuhan, ada mujizat, ada amin. Ya, yang ketiga, mengapa Tuhan menyatakan bahwa hal ini, bahwa hal kerajaan sorga dan kebenaran itu penting. Yang ketiga ada Tuhan mau supaya setiap umatnya mentaati perintahnya. Bapak Ibu yang terkasih, apa perintah Tuhan di dalam ayat firman Tuhan kita di Alkitab? Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, segenap kekuatanmu. Itu perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang kedua, perintah Tuhan adalah mengasihi sesama, seperti engkau mengasihi diri sendiri. Ada amin. Itu di dalam Matius 22 ya, ayat 37 sampai 40. Kemudian perintah Tuhan yang dalam perjanjian lama ialah hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allah kepadamu. Siapa yang masih punya orang tua di sini? Ya cuma sedikit ya. Tapi bukan berarti kita berhenti mengasihi ya orang tua dari yang bersaudara pun ya, boleh ya. Misalkan inang muda atau siapa aja ya, akan menjadi orang tua kita. Tetaplah dikatakan kasihilah orang tuamu, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan Allah kepadamu. Ya, ini perintah Tuhan untuk setiap kita, Bapak Ibu yang terkasih. Ketika kita mengerjakan hal demikian, ya, kita sedang melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kita. Yang keempat, mengapa Tuhan menyatakan kerajaan dan kebenarannya itu bahwa itu penting, ya. Tuhan rindu supaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus mengikuti Dia, mengikuti contoh teladan hidup yang dimana selama 33 tahun setengah Tuhan boleh melayani. Ya, waktu yang singkat ya. Tapi kita mau ketika Dia ada di muka bumi ini, Dia melakukan, ya, Dia menunjukkan karakter yang dimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mengikuti Dia, mengerjakan teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita, yaitu yang dimana kita sebagai pengikutnya, kita harus siap menyangkal diri, memikul salib. Lukas 9 ayat 23. Yang kelima adalah ketika Tuhan menyatakan bahwa kerajaan sorga itu ya penting. Yang kelima adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengikuti proses-proses yang Tuhan boleh rindukan ke setiap kita, maka Tuhan akan menambahkan berkat bagi setiap kita. Bapak Ibu, bicara tentang berkat bukan hanya tentang harta, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya, ya. Tapi ketika kita memiliki sikap hati
ada damai, ada ketenangan hati ya. Maaf, buat apa kita punya segala sesuatunya kalau kita tidak punya damai sejahtera? Ya, buat apa kita punya kemewahan kalau kita sendiri tidak ada ketenangan? Bukan tidak perlu untuk menjadi kaya, itu baik ya. Tapi biarlah dengan kasih karunia yang Tuhan percayakan untuk kita memperoleh harta kekayaan di dunia ini, biarlah kita juga memiliki damai sejahtera. Biarlah kita memiliki kerajaan surga itu dinyatakan dalam diri kita, dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Ya, ketika mungkin kita kaya, kalau kita kaya tapi rumah tangga kita binasa, buat apa ya? Tapi kita percaya kepada Tuhan dengan karunia, talenta, harta yang Tuhan percayakan bagi kita, biarlah semuanya itu yang berasal dari Tuhan, itu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, bukan hanya ditambah-tambahkan, tetapi juga akan Tuhan percayakan akan melipat gandakan ke setiap orang yang hidup di dalam kebenarannya. Sama dengan Ayub ya Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh lihat Ayub ya, di mana kisah Ayub semuanya tahu ya, Ayub, di mana Ayub adalah seorang yang di mana hidupnya saleh dan jujur. Di dunia ini tidak ada ditemukan seperti salehnya Ayub. Tuhan sangat memberkati dia di seluruh daerah itu. Sehingga suatu ketika anak-anak Allah datang kepada Allah dan disertai dengan iblis, kemudian Tuhan berbincang dengan iblis, katanya, cobalah kamu lihat Ayub, bagaimana hidup dia, kesalehan dia dengan cinta Tuhan. Tapi iblis berkata, dia diberkati karena tanganmu ada di atasnya. Engkau memagari setiap apa yang dia kerjakan, sehingga engkau memberkati dia. Coba tanganmu engkau angkat, pasti dia akan mengutuki engkau ketika dia tidak punya apa-apa. Tapi kita bisa melihat kisah Ayub ya begitu luar biasa. Yang dimana Tuhan izinkan dia, anak-anaknya laki-laki 7, anak perempuannya 3, ya terbakar, meninggal. Bahkan hartanya habis semuanya. Bahkan ironisnya lagi, dia mengalami sakit penyakit, yang dimana itu sangat berbau busuk ya. Bahkan sampai dia tidak bisa berpakaian. Dia hanya ditemani seorang anjing karena saking baunya, anjing menjilati tubuhnya. Bahkan Bapak Ibu yang terkasih, dia punya sahabat-sahabat yang setia. Tapi ketika dia melihat keadaan itu, sahabat-sahabatnya undur daripadanya. Bapak Ibu, secara manusia, Ayub merasa marah. Kenapa ini harus terjadi Tuhan? Dosa apa yang sudah kuperbuat? Ya, itu sempat ada perkataan Ayub. Tapi ketika ia mengingat semua kasihnya Tuhan, kebaikannya Tuhan, apakah bahkan istrinya mengatakan, kutuki ajalah Tuhanmu itu, baru kau mati. Apa kata Ayub? Apakah kita hanya menerima yang baik saja dari Tuhan? Apakah kita tidak bisa menerima yang tidak baik dari Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, adakah yang pernah seperti nasibnya Ayub? Ya, mengalami kehilangan, bukan hanya orang-orang yang dikasihinya, bahkan pasangan hidupnya mengutuki dia ya. Bahkan anak-anaknya, bahkan sahabat-sahabatnya satu pelayanannya meninggalkan dia. Sepertinya belum ada ya di sini ya. Tapi dia memiliki sikap hati. Bukan hanya yang baik saja yang harus kita terima, tapi yang buruk pun kita harus siap. Ada amin? Ya, demikianlah firman Tuhan. Mari carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayo kita sama-sama kita ucapkan yuk. Biar ini boleh menjadi remah dan ini boleh kita imani. 1, 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bagimulah Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat isi hatimu yang boleh kau sampaikan bagi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ini sangat sederhana bagi setiap kami. Tapi kami mau belajar Tuhan, dengan kerendahan hati kami mau belajar menghidupinya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Allah Roh Kudus, jika Engkau hari ini sudah mengingatkan itu Tuhan, biarlah kami kembali dengan kasih mula-mula Tuhan. Untuk kami mau merindukan Tuhan, untuk kami mau
menjadikan firman-Mu ini Tuhan pegangan dalam setiap hidup kami. Biarlah Tuhan Kau yang menjaga keluar masuk kami. Dimanapun kami boleh berada Tuhan, kami mau senantiasa mengandalkan Engkau. Sebab kami tahu dan kami sadar di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dari itu Bapa yang baik, biarlah kasih Kristus yang menyempurnakan setiap hidup kami Tuhan, sehingga kami menjadi pengikut sejati-Mu Tuhan. Dan Tuhan, Engkau juga memberkati keluarga-keluarga kami Tuhan. Kami mau terlebih dahulu berdampak di rumah tangga kami Bapa. Bahkan kami berdampak di sekeliling dimanapun engkau Tuhan percayakan setiap kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan amin.